Nisa, Kang Dadan dari Bandung Independent School, ada Mbak Eva, Mbak Lucy, Mas Nandar, Mbak Nina, Mbak Rita, dan Subayah. Kita mungkin menunggu sedikit sebentar lagi, mungkin 1-2 menit lagi, saya akan mulai dengan seperti biasa perkenalan IC, dan lanjut kita akan langsung mendengar pemaparan dari Mbak Debbie nih. Siap Mbak Dewa, siap. Siap Mbak Kapri. Oke, saya akan screen share terlebih dahulu. Nggak kerasa ya sudah bulan April nih, sudah sepertiga tahun 2021 lewat. Semoga di 2/3 tahun, di bulan berikutnya bisa mungkin proses vaksin lebih baik dan sudah bisa banyak kegiatan tatap muka lagi ya dan kembali seperti biasa. Karena kalau acara Amin. seperti ini juga kita tatap muka mungkin seru ya, banyak bisa ketemu bertukar banyak cerita juga Amin. ketika tatap muka. Siap. Betul, betul. Iya. Oke. Jadi hari ini sudah edisi bulan April ya, kita kalau Writing Club nih kalau saya tidak salah mulai dari Oktober tahun lalu, berarti tidak terasa udah yang ke-6 nih ya dalam sharing dan juga pemaparan di Writing Club. Sudah luar biasa kita belajar dari banyak narasumber dan hari ini juga sangat spesial kita sama-sama dapat kesempatan mendengar dari Mbak Debbie Tanamal. Nanti tentunya kita akan dengar lebih detail lagi tentang pengalamannya dan buku yang sudah ditulis oleh Mbak Debbie sendiri ya. Oke, udah 2 menit sambil juga menunggu teman-teman gabung. Untuk saya akan mulai dengan memperkenalkan IC ya, di mana Writing Club ini juga ada di bawahnya dari IC. Oke, jadi IC Gimana ini nulisnya adalah ya? Komunitas Pendidik Indonesia. Nah, yang saya mau tekankan lagi di sini pendidik, jadi jangan takut kalau memang bukan statusnya guru atau tidak mengajar di mana, karena kita tahu sendiri ya pendidik ini sangat luas. Sebagai misalnya ibu rumah tangga di rumah juga mendidik anak-anaknya juga termasuk pendidik, maupun profesi-profesi lain yang mungkin ada kesempatan untuk berbagi ilmu itu juga termasuk ya dalam pendidik. Jadi ini kalau misalnya punya teman-teman lain yang juga tertarik ikutan Writing Club dari IC ini, silakan diajak bergabung karena banyak sekali hal yang bisa kita pelajari bersama. IC sendiri singkatan dari Association for International Minded School Educators in Indonesia. Jadi jangan ada pemikiran ini hanya international school atau national plus, tapi yang memang berpemikiran global luas ya, karena kita juga mau sama-sama pendidikan di Indonesia bisa maju. IC memiliki misi ya to nurture progressive and transformational educators for future Indonesia. Jadi kita sama-sama berkeinginan supaya bisa mengembangkan pendidik yang terus ingin maju dan bertransformasi demi masa depan Indonesia. Dari tim manajemennya sendiri, ini sekarang kita ada bersama-sama 12 orang yang secara sukarela ingin terus berkontribusi dalam komunitas ini dan juga bermacam-macam latar belakang ya, dengan foundernya sendiri Dr. Kapri Anjaya yang adalah konsultan pendidikan ya, ada juga yang sebagai pengacara, kepala sekolah, head of school maupun juga finance director. Jadi ada di bagian industri juga, ada juga pendidik SPK ACS, konsultan teknologi informasi, ada juga dari Special Needs Center, dan ada dari founder kelas kreatif dari Bandung. Dan komposisinya sendiri juga sekarang sudah ada dari beberapa tempat, ada di Banten, Jakarta, Bali, dan juga Jawa Barat. Jadi ini semua kita bersama-sama ada portfolio masing-masing, ada yang mengerjakan Inspiration dan saya sendiri di Writing Club-nya. Ada juga di IC Learning dan juga IC Sharing. Oke, anggota IC sendiri sekarang ini sudah lebih dari 600 anggota tersebar di berbagai provinsi di Indonesia dan terdiri dari guru sekolah swasta dan nasional, juga guru privat, dan ada orang tua, pengamat pendidikan, dan konsultan pendidikan. Seperti yang di awal saya juga bilang, anggota IC ini pendidik, bukan hanya guru dalam artian profesi guru itu sendiri. Oke, lalu ini IC berdiri sejak 2019 dan komunitas pendidik yang memiliki misi untuk memperbaiki sistem pendidikan Indonesia mulai dari akar permasalahannya, lalu memperkenalkan sistem pendidikan asing, meningkatkan profesionalisme, serta mengembangkan kompetensi pendidik.
Oke, dan IC berkeinginan menjadi komunitas yang terus berkembang dan memastikan seluruh anggotanya ini menjadi pembelajar seumur hidup atau lifelong learner, Mbak selalu Dea berbagi. putus. Putus ya? Oke. Oke, selalu ingin Hmm. berbagi, menginspirasi, dan menulis untuk meninggalkan warisan ilmunya. Bagian menulis ini adalah di mana kita bersama-sama dalam writing club ini. Semua tulisan kita yang dibagikan dalam blog adalah bentuk kita mewarisi ilmu kita untuk generasi-generasi ke depan. ISEI sendiri terdiri dari 4 pilar ya, pendidik yang belajar, lifelong learner, pendidik yang lalu berbagi, sharing to the community, yang menginspirasi nantinya, inspiring others to be mindful, dan pendidik yang menulis. Jadi melalui banyak pengalaman ini kita meninggalkan legacy atau warisan kita dalam bentuk tulisan. Sedikit flashback beberapa kegiatan yang ISEI sudah lalui dalam ISEI Learning ini bekerja sama dengan PSSDM, kolaborasi dengan online workshop for educators ya dari tahun lalu, tahun ini. Lalu untuk ISEI sharing to community berkolaborasi dengan ISEI, Indonesia Creative Education Institute, mengadakan berbagai topik bincang edukasi ya yang sangat luar biasa menambah wawasan untuk para pendidik juga. Lalu yang ini juga I say Inspiration untuk inspiring others to be mindful ya, kegiatan talk show yang mendorong untuk menginspirasi serta bertindak mungkin dalam konteks masing-masing yang mengikutinya. Ini yang tahun ini yang sudah lewat ya dari Januari sampai yang terakhir kemarin tentang getting to know phases of autism spectrum disorder ya, jadi introduksi tentang spektrum dari autism untuk special needs students. Ya, ini yang tahun lalu kegiatannya juga. Dan ini juga bahkan 2 tahun lalu ya, ketika sebelum pandemi kita masih ada kesempatan untuk tatap muka, kita berkesempatan mendengar dari Dr. Fahmi Idris dan juga Dr. Ice Khadijah. Dan juga pernah IC ini ada datang ke Bali ya, waktu itu kita berkesempatan melihat dari sekolah Cendekia Harapan dengan foundernya sendiri, yaitu Dr. Lydia Sandra. Dan ini adalah kegiatan IC Writing sendiri yang dari Mei 2020 sampai September kita ada writing bersama Om J dan rekan-rekan sebanyak 10 sesi, dan lalu setelah itu dimulainya Writing Club Management ini. Ada saya sendiri, dibantu juga ada Mbak Ismi, ada Mbak Rita, dan juga Mbak Dahlia yang selalu support, dan tentu saja Dr. Kapri sendiri yang terus support dan membimbing kita semuanya. Dan bersamaan dengan itu waktu kemarin sempat ada lomba blog nasional, kita juga mendukung peserta-peserta yang mungkin baru dalam dunia blog tetap bisa ikutan dengan workshop membuat blog untuk pemula. Dan ini kegiatan IC Writing Club sendiri dari bulan Oktober ada dengan Prof. Eko, Mbak Leoni, Mas Brilian, lalu Januari ini ada Mas Matahari Timur, Mas David. Bulan lalu baru saja dengan Dr. Jimmy Saputra. Oke, jadi kalau melihat ini, waduh, gimana nih supaya tahu terus tentang kegiatan IC, langsung aja join jadi member IC. Bisa langsung klik di www.ic.id, klik register or login, nanti masukkan semua data, dan nanti akan tunggu admin approve aplikasi teman-teman sekalian. Oke, jadi untuk tahu lebih banyak lagi, jangan lupa langsung follow social media IC di Instagram @ic.id, di YouTube, Facebook, dan juga di Spotify karena ada podcast dari IC tentang tema-tema pendidikan yang sedang in sekarang ini ya, diskusi-diskusi yang sangat membangun sekali. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai ke pemaparan, ini sedikit reminder karena setiap bulan Writing Club mengadakan sharing ini ya, dan bulan ini bersama Mbak Debbie Tanamal, dan bulan depan kita akan mendengarkan sharing dari namanya Mas Edi Zak ya. Ini tentang basic writing skills untuk beragam fungsi dan profesi. Jadi kita mungkin udah selama ini menulis di blog ya banyak, dan kita sangat baik jika kita bisa refresh lagi untuk tahu lagi apa sih skill-skill writing yang penting ya, basic itu sangat penting supaya fondasi kita kuat dan bisa menulis lebih baik lagi. Dan ini untuk beragam fungsi dan profesi sehingga sekali lagi ya bisa cakupan pendidik yang luas, bagaimana latar belakangnya bisa ikut untuk sama-sama belajar dari Mas Edi Zak ya, seorang penulis, konsultan, dan juga writing coach atau pelatih menulis ya, banyak buku-buku yang sudah diterbitkan juga. Nanti ini akan di-sharing-kan.
Oh ya, karena bulan depan ini sudah masuk bulan puasa, jadi harap dicatat ada perubahan waktu. Kalau sore mungkin takut udah akan segera berbuka, mungkin, butuh berkumpul dengan keluarga dan sebagainya. Jadi untuk bulan depan tetap hari Selasa, Selasa pertama, namun jamnya menjadi pukul 2 waktu Indonesia bagian barat ya. Nanti ini juga akan ditekankan sehingga tidak, salah nanti datang jam 6.30 sudah selesai. Oke, dan juga ini acara dari Inspiration untuk bulan, depan, bulan Mei, yaitu pembicaranya adalah Mbak Puspita dari Special Education School Counselor tentang manajemen kelas inklusif. Oke, ya, dan ada beberapa lagi pengumuman ya yang butuh kita, simak juga karena setelah terbit ini ya buku kurikulum ngumpet. Jadi mungkin selama ini udah dengar hingar-bingarnya nih buku yang ditulis, buku perdana yang mau diterbitkan oleh IC dengan Dokter Kapri yang menulis tentang hidden kurikulumnya bersama 19 pendidik lain dari kisah-kisah inspiratifnya. Jadi udah bisa di-pre-order karena harga pre-order ini spesial ya, hanya Rp50.000. Oke, ini bukunya full color. Oke, jadi, dan ada tidak cuma bacaan saja, tidak cuma kisah-kisah, tapi juga ada bagian-bagian refleksi. Jadi buku ini seperti dua arah ya, nggak cuma kita membaca, tapi kita juga ditanya dan kita diajak berpikir bersama. Jadi sangat baik buku ini tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga bisa dibahas bersama-sama rekan pendidik yang lain. Jadi untuk pre-order bisa langsung ke website ini https garis miring bit.ly pre-order buku kurikulum ngumpet. Ya, di sini bisa dapat harga spesial sebelum kembali ke harga normalnya. Saya sih dengar-dengar bisa 2 kali lipat ya, sekitar 100.000. Jadi harus langsung pre-order biar dapat harga spesial, buku yang luar biasa ini. Dan juga kembali ini I Say Care untuk berbagi gadget, kalau memang rekan-rekan masih memiliki gadget yang layak pakai dan mau berbagi ya dalam masa PJJ ini mungkin, kita tahu ya banyak rekan-rekan di tempat lain mungkin membutuhkan gadget yang layak pakai bisa, disumbangkan, ke IC di sini, jika mau uang juga bisa ada nomor rekeningnya atau bisa langsung dikirim ke, Plaza Asia lantai 18 unit D. Nanti bisa juga kalau mau butuh informasi lebih lanjut bisa juga ditanyakan di grup nanti kita akan, kasih informasi lebih lanjutnya. Oke, jadi itu sedikit tentang AIC, beberapa kegiatan yang akan datang yang tidak boleh dilewatkan. Dan hari ini, kita kembali lagi kita, akan mendengarkan pemaparan dari, Mbak Debbie Tanamal ya. Ini kita seperti prinsipnya Mbak Kapri ya, kita semua di sini masih muda-muda, jadi kita mencoba pakai Mbak dan Mas, walaupun kadang-kadang ada Bu dan Pak, kita coba, Mbak dan Mas supaya lebih lebih muda lah jiwanya ya. Jadi sedikit tentang Mbak Debbie ini mungkin singkat aja karena nanti langsung Mbak Debbie akan memaparkan dan juga membagikan background-nya. Jadi Mbak Debbie ini, memiliki expertise dalam, pengembangan, masyarakat people development, pengalaman 17 tahun ya sebagai performance and career coach, learning and development consultant, sama founder of Alpha Code Indonesia. Jadi, Mbak Debbie sendiri setelah disertifikasi ya sebagai Professional Transformative Coach, dari International Coach Federation, Executing Coach, dari Proctor Gallagher Institute di USA. Beliau juga telah lulus dari Melbourne University dalam Master of Training dan Development dan juga mendapatkan gelar PhD dari University of Science Malaysia dengan, major in Training Development. Dan juga Mbak Debbie sendiri telah menuliskan sebuah buku yang berjudul Alpha Code Ritual 30 Minute Sehari untuk Hidup Sukses. Dan sedikit, nggak rahasia sih, karena biasanya setiap di akhir sesi kita akan ada undian, hari ini sangat spesial, kita akan undi 2 kali, dan 2 pemenang ini akan mendapatkan buku dari Mbak Debbie ini. Oke, jadi tanpa saya berlama-lama, saya langsung, menyerahkan waktu dan tempat ke Mbak Debbie, boleh share screen? Dan silahkan dimulai, kepada Mbak Debbie. Oke, Mbak Debbie sepertinya masih ke-mute.
Oke. Ya. Oke, selamat sore semuanya. Sore Mbak Dewi. Makanya tadi saya kaget kok sepi banget ya, nggak ada suara. Oke, terima kasih Bu Dea sama Bu Kapri. Jadi Terima langsung kasih. iya. Bapak Ibu semuanya gimana, sehat semua? Sehat, Mbak. Sehat ya. Jadi mungkin saya langsung saja judul hari ini ritual 30 menit sehari menuju hidup sukses. Jadi mungkin sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Jadi tadi Mbak Dea juga udah jelaskan. Jadi saya ini lama besar di BINUS ya, BINUS Group. Waktu itu khusus menghandle untuk people development. Jadi pengembangan dari guru, dosen, karyawan, satu entire BINUS Group itu kebetulan dibantu oleh tim. Kemudian 7 tahun terakhir saya keluar resign dan saya sebagai independent konsultan, dan 2 tahun terakhir saya dirikan maksudnya Alpha Code ya. Yang khusus ini kalau Alpha Code dilihat adalah saya membantu people. Jadi warna putih di situ helping people to develop their unique potential. Jadi fokus adalah membantu menggali passion, purpose, potential ya. Jadi finding mereka punya clarity. Kemudian isu yang cukup menjadi concern saya juga adalah mental block. Jadi biasanya dimulai dari mindset, itu juga kita bantu gali. Ujung-ujungnya adalah untuk membantu optimal performance ya. Jadi kira-kira itu garis besarnya. Saya juga banyak membantu di bidang selain di sekolah ya, di higher education. Ini kalau Bapak Ibu bisa lihat, saya juga banyak membantu di construction, banking, electricity. Jadi kira-kira seperti itu pengalamannya. Mungkin langsung saja sebelum mulai kita icebreaker dulu ya, Bapak Ibu. Oke, siap. Bisa siapkan Bapak Ibu mungkin kalau Bapak Ibu kalau ada post-it atau kertas kosong ya sama pulpen aja, tolong disiapkan dulu. Oke. Jadi nanti sesi ini agak interaktif, jadi jangan kaget kalau tiba-tiba saya kayak kita di kelas lah ya, tapi lebih andragogi ya, bukan pedagogi ya. Jadi saya langsung mulai pertanyaannya Bapak Ibu. Waktunya 3 menit, Mbak Dea minta tolong dijaga ya. Mohon Bapak Ibu mohon menuliskan tema, cluster, tema writing yang paling sering Bapak Ibu tulis. Jadi misalnya Bapak Ibu sekarang ini sudah suka menulis katakanlah seminggu 2-3 kali, kira-kira temanya seputar apa sih? Kan ada yang senang relationship, ada yang senang financial, ada yang senang mungkin investment. Bapak Ibu mungkin apa? Bisa ditulis 2 atau 3 atau 1 pun nggak apa-apa ya. Tulis di kertas saja, nanti mungkin saya akan minta 1-2 orang untuk sharing. Oke. 3 menit ya Mbak Debbie? Yes, 3 menit. Oke, saya sudah mulai stopwatch. Nanti Mbak Dea yang bantu dipilih aja Mbak ya, 2-3 orang mungkin kita dengar seperti apa. Oke. Tema writing ya. Kalau ada yang sudah selesai mungkin mau sharing di chat box, monggo ya. Jadi biar kita lebih bisa memilih langsung di chat box. Ada yang sudah cepat nih, yang sering nulis biasanya nih ya. Iya, ini kalau dari Om J nih udah langsung ada nih tentang kisah nyata. Wow, oke. Mahal itu menulis kisah nyata ya. Iya. Dari Mbak Dahlia nih udah ada tentang pendidikan, keluarga, dan kesehatan lingkungan. Dari Kang Dadan tentang pedagogi. Oke. Ada Mbak Rita tentang tutorial teknologi dan kisah inspirasi. Mbak Kholifah tentang pengalaman mengajar. Lalu Pak D tentang pendidikan dan kegiatan sehari-hari. Ada lagi nih Mas Diba yang kisah yang inspiratif, motivasi, personal improvement. Ada juga dari Mbak Dwi nih kisah keluarga, sekolah, dunia anak. Mbak Sumaryati cerpen kisah inspirasi. Lalu tunggu sebentar ini. Ada iya. Iya. Hubung. Sekarang oke, masih ada 1 menit kayaknya. Mbak Hasana ini tentang tutorial editing, kearifan budaya lokal, Mbak Diah psikologi,
Mbak Sri berkebun, social enterprise, teknologi, Mbak Rofi tentang pendidikan, keluarga, sekolah. Oke. Mbak Subaya, pendidikan, pengalaman mengajar, kegiatan anak di pesantren. Oke, 3 menit udah sih. Oke, saya bisa pilih 2 orang ya. Saya minta langsung dengan Ibu Mbak Dea. Terima kasih. Ibu Sri. Ibu Sri bisa sharing Bu Sri social enterprise seperti apa Bu? Menarik ini. Silakan Ibu Sri, boleh di unmute. Ada Ibu Sri. Boleh, dia tanya boleh tulis. Oh Mungkin, ya udah, monggo Bu, ditulis ya, Bu. silakan. Saya pilih satu orang satu lagi lagi. sambil menunggu ya, sebentar. Oke, Pak Diba, ini menarik, inspiratif, motivasi, personal improvement. Kalau inspiratif Pak, bisa di-sharing di seputar apa, atau mungkin toko apa, atau genre-nya apa? Monggo Pak Diba. Pak Diba boleh di unmute, silakan. Selamat malam Ibu. Jadi bukan Oh, Bapak ya, Mbak. Ibu Oh sorry ternyata. Ibu, makanya saya tadi udah curiga ini Ibu atau Bapak, soalnya bisa dua-duanya, sorry ya. Iya. Silakan Bu. Ya, jadi untuk yang inspiratifnya itu mungkin temanya itu sekitar kehidupan sih. Gimana caranya dari hal-hal yang kita lihat dari kehidupan sehari-hari itu bisa menjadi apa ya, nilai yang bisa dibagikan kepada orang lain. Dan itu tuh menjadi hal yang dapat menggugah atau mengubah cara pandang yang tadinya itu terlihat biasa aja, ternyata bisa menjadi nilai dan hal yang besar dibandingkan yang kelihatannya kecil. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Diba. Jadi lebih ke arah ini ya, lebih ke tacit knowledge ya. Artinya pengalaman sehari-hari yang menginspire orang yang mungkin bukan di buku ya, tapi dari everyday life ya. Oke, terima kasih. Kemudian Ibu Sri. Sudah Oke. selesai. Terima kasih Bu Sri. Tertarik, oh jadi social enterprise, oke, UMKM ya. Seperti membuat desain poster. Oh oke, berarti Ibu ini ngajar apa, maaf, atau latar belakangnya apa? Social media spesialis, digital marketing, apa nih Bu? Oke, nggak apa-apa deh. Nanti ya Ibu Sri lebih. Nanti bisa di-share di chat. Ya, lebih nyaman nulis. Oke, kita lanjut sekarang Bapak Ibu. Jadi saya jelaskan sedikit outline-nya. Jadi yang pertama kita lihat dulu secara makro Indonesia 2025 sampai 2050. Kemudian saya juga mau sharing tentang 4 dunia kerja. Ya. Dan setelah 4 dunia kerja ini kita akan lihat future skill. Dan ini kaitannya dekat banget dengan menulis, why we need to write gitu lah, sesegera mungkin. Kemudian di future skill ada dibahas juga mengenai self awareness, dan ini juga terkait dengan menulis ya. Jadi saya akan share di situ. Kemudian yang paling penting juga adalah banyak sekali orang yang pengen mau menulis, mau konsisten posting, tapi at the end mereka UKM, PKM, posting kalau mood, usaha kalau mood. Nah, itu ada something wrong apa sih? Jadi mental blockage-nya apa? Jadi saya juga akan sharing mengenai human mind. Dan yang terakhir mungkin mengenai ritual 30 menit sehari yang mudah-mudahan bisa ya memberi sedikit pencerahan ya. Bagaimana Bapak Ibu bisa 30 menit sehari itu dampaknya 30 tahun ke depan ya. Jadi mungkin saya langsung saja. Ada yang bisa tahu Indonesia 2030 atau 2050 what happen? Saya minta di chat aja, di kolom chat diketik 2 menit. Ada yang tahu aja 2030, 2050 what happen to Indonesia gitu loh. Silakan di chat Bapak Ibu. 2030, 2050, ada yang tahu gitu apa sih? Ada apa sih di Indonesia what happen? Ya, ini dari Bu Sri nih udah ada. Tadi dia juga bilang dia ngajar bahasa Inggris, tapi juga ada entrepreneurship dia ngajarnya. Oh oke. Ya, untuk 2030 2050 katanya ada banyak peran mesin daripada peran manusia. Untuk dari Kang Dadan katanya semua target Sustainable Development Goals tercapai di 2030. Oke. Dari Mbak Diba tadi melimpah SDM produktif, Mbak Yuni semua serba digital. Dan dari Pak Ade banyak pekerjaan tergantikan teknologi. Teknologi makin canggih, dan Mbak Kapri sendiri ada perubahan di segala bidang. Oke, terima kasih. Jadi kayaknya cukup Mbak Dea. Jadi yang saya lihat di sini yang menarik sebentar ya.
Oke, Pak Diba, tenaga kerja SDM produktif melimpah ruah ya. Oke, semuanya sudah hampir mendekati, cuma kita lihat dari data ya. Jadi tadi Pak Diba bilang, Bu Diba bilang melimpah. Jadi sebenarnya tahun 2020 kemarin pas COVID, Indonesia sudah memasuki bonus demografi. Artinya usia produktif di bawah 65 itu sudah sekitar 62%, pokoknya melimpah. Cari tenaga kerja itu mudah ya. Jadi perlu banget Bapak Ibu kita persiapkan kalau kita bicara kita punya anak didik itu uniqueness-nya benar-benar sedini mungkin. Yang berikutnya sebelum ke 2030, 2027 7 tahun lagi ini ada yang menarik. 2027 ini ada 6 generasi di market. Jadi mungkin sekarang Bapak Ibu yang, aduh saya kayaknya mau fokus di menulis deh, atau saya mau fokus di entrepreneur misalnya UMKM gitu ya. Udah bisa mulai mikir nih, 2027 market saya nanti yang mana? Karena nggak mungkin kita serve semuanya ya, kecuali kita perusahaan besar gitu ya. Jadi ini perlu di-aware. Nah 2030 yang paling menarik, tadi belum ada yang jawab walaupun mirip-mirip ya. Indonesia diprediksi nomor 7 di dunia. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat ini tahun 2016 kita nomor 16, 2030 nomor 7 di dunia. Yang lebih heboh lagi tahun 2050 2045 2050 kita nomor berapa Bapak Ibu? 4. Yes, kita nomor 4. Kita di bawah US loh ya, satu level loh ya. Jadi kebayang seksi banget Indonesia dan bagaimana SDM kita ini benar-benar harus mulai persiapan dari sekarang supaya bisa berkontribusi luar biasa. Karena persaingan udah luar biasa dan Indonesia menjadi titik nadi yang cukup terlihat gitu ya. Jadi kemudian kita lihat di dunia kerja. Ini menarik, 2030 ternyata dunia kerja itu dibagi 4 dunia. Mbak Dea mungkin, Mbak Dea bisa sharing, pernah dengar mungkin Mbak Dea 4 dunia kerja? Untuk yang 4 dunia saya belum terlalu dengar sih Mbak Debbie. Oke, kita lihat sekitar 4 dunia kerja ya. Jadi dunia kerja di sini ini datanya nanti Bapak Ibu bisa lihat di Pricewaterhouse ya. Jadi dia punya research bagus banget. Jadi ada dunia kerja merah, ini dunia merah. Dunia merah ini dunia kerja yang berhubungan dengan inovasi. Jadi semua platform di sana itu digital dan sangat cepat perubahan. Sekarang ini sebenarnya udah kelihatan, mungkin Bapak Ibu di kepala udah tahu yang dunia kerja perusahaan-perusahaan yang di dunia merah itu perusahaan apa Bapak Ibu udah tahu. Yang berikutnya ada dunia biru. Jadi ini perusahaan-perusahaan yang besar banget susah digoyang ya. Karena dia sudah berdiri 50 tahun, Bapak Ibu juga saya rasa sudah menggunakan produknya ya. Perusahaan-perusahaan ini biasanya di saham ya, top 50 dia masuk di sana. Kemudian yang kuning ini kita sebut di sini human come first ya. Jadi biasanya yang di kuning ini adalah yang berbau komunitas atau biasanya juga crowdfunded. Jadi apa-apa itu kalau kita bicara bisnis dan sebagainya itu bisa gotong royong. Kemudian yang keempat, dunia hijau, ini kita bicara tentang environmental social responsibility. Jadi perusahaan-perusahaan baru yang dia sangat care dengan sustainability. Nah, ini juga menarik Bapak Ibu yang mungkin kerja bukan cuma sebagai guru di sekolah tapi di organisasi juga mungkin udah mulai planning gitu ya. Saya kerjanya nanti di dunia mana dan kalau saya nulis nih kira-kira yang baca itu dari dunia mana sih? Itu pengaruh juga, ya. Karena yang lahirnya besarnya di teknologi mungkin bacaannya juga beda, ya. Jadi ini kira-kira beberapa hal yang perlu kita aware ya. Jadi bisa dibaca di sini. Saya ada kasih sebentar ya, ini ada chat, saya chat sebentar, ada apa ya? Oh, oke. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, yang warna merah working, jadi orang-orang yang bekerja di dunia merah itu adalah working on a wide range of exciting project.
Jadi orang-orang ini kerjanya di perusahaan yang berbasis teknologi sangat cepat pergantiannya ya, biasanya startup. Kemudian kalau yang biru ini adalah elite organization, biasanya mereka employ only men ya, dan high profile. Kayaknya mute ada yang ini ya. Kemudian yang kuning ini kita sebut dengan tadi semacam UKM ya, dia lebih memprioritaskan humanity. Jadi organization that is not as a good employer. Kemudian yang hijau ini lebih perhatian ke sustainability of the work, environmental dan social. Pode. Bisa tolong Mbak Dea bisa tolong di mute ya? Saya lagi mutin. Mbak Alisa boleh di mute ini. Yang next Bapak Ibu ya. Yang next, jadi tadi kita sudah bicara 2030, 2050, kemudian kita lihat dunia kerja, kemudian di dunia career dan pembelajaran. Jadi dalam hal ini learning yang saya ambil adalah learning di corporate atau continuing education ya. Ya mungkin juga akan pengaruh di kelas ya. Jadi yang pertama adalah yang menarik di sini. Jadi organization in the future ya, kita lihat people kalau di tradisional yang zaman sekarang mungkin ya masih ada, people become leaders itu through promotion. Jadi ada jenjangnya gitu ya. Kalau yang new rules mungkin 2025 ke atas, people sekarang pun udah kelihatan, people create followers to grow in influence and authority. Jadi kita juga lihat sekarang 3 tahun terakhir influencer ada makro, nano, macam-macam ya udah banyak banget. Lewat tulisan, lewat posting ini udah terlihat. Kemudian yang next kalau kita bicara career dan learning di organisasi besar, kita bisa lihat biasanya kalau dulu-dulu learning content itu disiapkan oleh training center atau training development ya. Jadi kalau dulu saya bekerja itu konten itu kita udah siapkan, kita udah hire A, B, C, kita yang develop, kemudian kita kasih training kepada staff, guru dan sebagainya. Nah, sekarang ini yang menarik adalah learning content is provided by everyone in the organization and curated by employee. Jadi ini menarik banget. Jadi Bapak Ibu yang sudah terbiasa mungkin menulis, mungkin nanti bisa sumbangsinya cukup besar di organisasi atau di school untuk bukan cuma untuk umum gitu ya, tapi untuk internalnya saja udah luar biasa gitu. Jadi ini tren-tren yang menurut saya sangat menjadi motivasi ya, inspirasi kenapa kalau Bapak Ibu sudah mulai menulis ya dikonsistenkan ya, terutama kalau memang suka passion-nya di sana. Ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu sebelum kita masuk ke future skill. Monggo, mungkin 2-3 menit kalau ada pertanyaan. Boleh, kalau ada pertanyaan bisa langsung ketik di chat atau kalau mau raise hand juga bisa. Ada pertanyaan dulu untuk sekarang. Bu Dahlia menanyakan green work. Iya, jadi kalau green work itu lebih ke arah yang perusahaan-perusahaan yang sangat conscious, sangat sadar dengan lingkungan, Bu ya, lingkungan, sustainability, greenhouse seperti itu. Nanti kalau Mbak Dahlia tertarik, nanti saya titip materinya, linknya ke Ibu Dea nanti ya. Bisa. Karena halamannya banyak banget, 30 halaman bisa dibaca satu-satu ya. Oke, makasih Mbak Debbie. Iya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kayaknya ya, kita Belum, langsung. kita lanjut dulu. Yang berikutnya adalah future skill. Nah, kebetulan future skill ini saya survei dari, saya bukan mengambil dari World Economic Forum ya, yang waktu itu sempat sorry, ini ada satu pertanyaan khawatir. Ya, dari Pak Toat tentang sekolah adiwiyata, apakah perlu dikembangkan? Terima kasih Pak Tot. Maaf, adiwiyata itu apa? Saya baru dengar terminologinya. Kalau secara internasional disebut juga dengan green school. Oh, oke. Seperti ini. Itu harusnya sangat bersinggungan dekat dengan dunia hijau, Pak. Artinya kalau mau collaboration, coba nanti dibaca ya, dunia hijau yang tadi. Cuma kalau Bapak tanya saya apakah perlu dikembangkan, saya nggak bisa jawab. Karena tentu banyak faktor yang harus dipertimbangkan ya, dan mungkin sudah ada yang melakukan di Indonesia. Kita lanjut ya. Ya.
Oke, jadi future skill ini saya mengambil dari Yayasan Institute for the Future dari Bill Gates Foundation, karena saya melihat Bill Gates luar biasa ya, dia punya visionary jauh banget. Kemudian yang menarik adalah dia melakukan survei. Kenapa menarik data ini? Dia melakukan survei dengan Saudi Arabia dengan MISK Foundation, jadi dua foundation. Kemudian dia melakukan terhadap 6 benua. 6 benua yang dia pilih kota-kotanya itu yang mengalami disruption. Disruption in terms of teknologi sangat cepat berubah atau imigrasi yang sangat cepat tinggi gitu migrasinya. Jadi dia mensurvei di sana dan yang disurvei itu anak-anak muda ya. Jadi dia mau lihat ke depannya ini seperti apa sih dan dia langsung mengintip dari 6 kota itu. Nah, kita langsung lihat hasil akhirnya. Jadi yang menarik di sini ada 5 skill yang muncul dari Institute for the Future and MISK Foundation. Yang pertama adalah, jadi bukan skill yang putus-putus ya, misalnya decision making, critical thinking, enggak. Yang pertama dia sebut dengan make yourself known. Jadi ini menarik banget, make yourself known Bapak Ibu, future skill. Yang kedua adalah be friend with the machine. Yang ketiga, keep it going. Yang keempat, make sense. Ini ada kaitannya dengan tadi environmental dan sebagainya ya. Yang kelima, build your tribe. Nah, pertanyaan saya kalau baca 5 skill ini kayaknya terminologinya nggak sulit ya, mudah dimengerti ya. Bapak Ibu bisa bantu nggak kalau Bapak Ibu menulis? Kira-kira terkait skill yang mana sih di sini? Akan mengkontribut ke skill yang mana sih? Monggo 2 menit silakan di chat Bapak Ibu. Kalau saya sering menulis, konsisten, otomatis kenanya kemana ya? Ini ada dari Kang Dadan, bisa ke befriend the machines, atau Mas Supadila, make yourself known and build your tribe. Dari Mbak Dahlia, ya make sense, build your tribe, sama keep it going. Oke, terima kasih Pak Dadan, Ibu Supadila ya, Bapak ya, ya? Bapak. Supadila dan Ibu Dahlia. Jadi semua jawabannya benar, tapi yang paling penting adalah apapun yang Bapak Ibu writing, kan Bapak Ibu ada yang writingnya tadi tentang ada tentang kebun, ada tentang IT, teknologi dan sebagainya. Jadi bisa aja masuk 5. Tapi yang saya lebih tekankan di sini satu yaitu apapun yang Bapak Ibu tulis, Bapak Ibu itu sedang membangun 2 hal. Yang pertama adalah make yourself known sama build your tribe. Ya, jadi kayak membangun komunitas lah. Nah, yang saya mau fokus di sini adalah make yourself known dalam arti bagaimana caranya supaya Bapak Ibu bisa konsisten menulis gitu ya, konsisten berkontribusi, terutama mungkin yang baru beginner gitu ya. Jadi kalau kita lihat make yourself known, ini saya sempat bahas di Instagram. Jadi make yourself known ini adalah mastering reputation and identity in the connected world. Itu kuncinya. Connected world ya. Jadi Bapak Ibu di sini artinya ya kalau cuma nulis doang tolong diimprove juga digital skill-nya ya. Dipermanis juga tulisannya. Jadi jangan cuma blog aja gitu, mungkin explore juga kalau bikin post ada variasinya apa supaya connected-nya tuh nyambung dan juga lebih mungkin secara visual dan konteksnya lebih menarik ya. Nah, kemudian kalau kita lihat saya next ya. Nah, make yourself known ini ada 3 komponen. Ada 3 komponen. Yang pertama adalah self knowledge. Jadi saya yakin Bapak Ibu pasti udah lolos lah ini ya. Self knowledge di sini the ability to know one mental strength, emotional, physical, ya SWOT. Yang kedua, kalau Bapak Ibu sudah mengetahui ini, otomatis Bapak Ibu akan fokus visibility-nya, mau menulis the ability to make oneself accessible. Jadi kalau mau nulisnya tuh nulisnya apa ya, supaya juga mulai terlihat even di blog atau di media lain. Tentu dengan konsistensi yang baik, Bapak Ibu at the end akan menjadi selebriti dalam arti selebriti inspiratif. Bukan yang artis atau apa ya, dalam arti ya Bapak terkenal di expertise yang Bapak Ibu miliki. Jadi saya hanya membahas future skill dari sisi yang pertama ini. Kalau yang berikutnya takutnya nggak keburu ya.
Ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu? Any question, monggo. Ada Mbak Debbie di chat. Sebentar, oke. Ya, ini ada dari Bu Sri Sugiastuti. How to give them empowering and to make collaboration. Gimana cara empower dan make collaboration? Empowering siapa Bu? Student atau siapa Bu? Konteksnya ini. Mungkin bisa student atau orang-orang di sekitar gitu ya. Konteksnya di K12 atau umum? Kalau saya jawabnya dari konteks yang umum ya Bu, yang community yang saya juga alami. Jadi how to give them empowering and make collaboration. Yang pertama dulu, empowering ini tergantung konteksnya apa. Kalau saya misalnya, saya sebagai coach, saya mau menekankan misalnya di bidang performance, yaitu productivity mindset, berarti saya akan men-sharing hal-hal yang menjadi pain ya. Jadi saya ketik di sini. Jadi hal-hal yang menjadi pain problem dari orang itu. Sehingga saya mau buka awareness-nya. Karena kalau kita nggak buka awareness, ya kita langsung jump to the content, itu biasanya nggak nyambung. Ya Bu. Kalau collaboration in the reader sama. Kalau Ibu sudah tangkap Ibu sudah angkat penyakitnya, problemnya, dan Ibu tahu goal dia, dan Ibu bisa menjembatani bagaimana membawa dia dari masalah bisa solve, nah itu biasanya mereka akan datang ke Ibu. Jadi tentu butuh waktu ya untuk menggali. Ibu punya, katakanlah Ibu punya sekumpulan reader, follower gitu. Masalah mereka apa sih, pain mereka apa sih. Jadi jangan kita posting hanya yang kita mau, tapi yang audiens kita benar-benar butuhkan. Tentu di awal untuk latihan ya kita posting ya apa yang kita bisa dulu. Tapi along the way ya Ibu harus kembangkan sesuai dengan persona dari klien Ibu atau customer Ibu atau follower Ibu. Seperti itu kira-kira Bu Sri ya. Oke, next adalah, nah ini juga menarik versi lain lagi nih, future skill saya lihat dari yang berbau teknologi, yaitu dari pengarang buku Lasserohinen, susah sebutnya ya, Lasserohinen ya. Jadi dia mengarang Artificial Intelligence 101 thing you must know today about our future. Jadi yang menarik di future skill ini ada 4 sebenarnya bloknya. Yang pertama learning how to learn, kemudian AI dan blockchain, social intelligence, dan creativity mindset. Nah, yang saya menarik di sini, learning how to learn, dia angkat lagi mengenai self-awareness. Which is kalau saya kaitkan dengan yang tadi, future skill, make yourself known, wah itu connection-nya deket. Ada apa gini? Ada apa gitu loh di self-awareness. Padahal kalau dengar self-awareness, orang udah pikir, kayaknya biasa aja deh. Oke, sebentar, saya lihat. Ada satu pertanyaan, Mbak Debbie. Dari Mbak Okmi Astuti ya, ini pertanyaannya mengenai bagaimana pemerintah menyikapi future skill terutama terhadap SDM di wilayah tertinggal atau pelosok sehingga terjangkau ke seluruh provinsi. Oke, ini Bu Okmi ya? Bu Okmi, ya. Ya. Bu Okmi, saya minta maaf, saya nggak bisa menjelaskan ini karena kebetulan saya jarang mengikuti ya dari pemerintah sendiri bagaimana programnya karena saya sendiri fokus lebih ke profesional di tempat kerja. Jadi memang kalau mengenai profesional dan corporate learning itu mungkin saya masih bisa memberikan masukan. Tapi kalau mengenai sekolah-sekolah menyikapi ini banyak faktor ya. Jadi mungkin dimulai dari gurunya dulu Bapak Ibu. Kalau saya cuma bisa menjawab singkat, dimulai dari gurunya dulu. Gurunya itu self awareness-nya dan dia punya make her atau himself known itu cukup aware nggak di situ? Karena kalau nanti Bapak Ibu ikut presentasi saya, self awareness itu sering orang pandang enteng, tapi ternyata mereka nggak tahu, ya. Jadi mungkin ada pelatihan Bu, baik itu dari pemerintah atau lembaga lain, Bu Sri. Seharusnya ada, seharusnya menurut saya ada. Cuma saya nggak tahu efektivitasnya apakah kena atau tidak. Saya belum sempat survei Bu, karena memang kembali fokus saya kebetulan bukan di K12 ya, lebih ke corporate seperti itu. Sorry ya Bu Sri, jadi nggak bisa lengkap. Oke, jadi sekarang kita masuk, saya mau fokus di self-awareness, karena yang menulis buku itu kebanyakan adalah kita harus tahu dulu, dalam kita itu apa sih? Supaya Bapak Ibu bisa fokus, clarity-nya jelas, nulisnya itu keren. Keren dalam arti kena ke tribe Bapak Ibu, ke follower Bapak Ibu, ke calonnya katakanlah follower dan sebagainya, ya. Jadi saya mau fokus di self awareness.
Oke. Mungkin pertanyaan saya simple dulu. Bapak Ibu ada yang bisa chat aja deh di chat. Self awareness itu apa sih? Itu dulu deh. Oke, boleh responnya. Apa itu self awareness? Menurut Bapak Ibu lah yang dari kebanyakan guru ya kalau nggak salah ya Mbak Dia ya. Betul. Kesadaran diri ya, kesadaran diri seperti apa sih? Penghargaan terhadap diri sendiri dari Pak Supadilah atau pemahaman terhadap diri. Oke, kalau bisa lebih spesifik lebih nice. Bisa lebih spesifik. Pemahaman seperti apa? Dari Anggap Mbak Dahlia. Oke, anggap Bapak Ibu menjelaskan ke anak umur 8 tahun. Bu, apa sih self awareness? Kalau dari Mbak Dahlia nih yang dimulai dari diri sendiri, misalnya disiplin waktu. Oke. Kalau Bu Sri Rejeki sadar akan kelemahan dan kelebihan diri sendiri. Oke. Ya, kesadaran tentang keunggulan diri itu apa? Dari Bu Okmi, kesadaran diri akan profesi sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Oke. Saya masih tunggu nih jawabannya. Ada yang mirip. Masih belum mirip ya Bapak Ibu. Ya masih 60-70 ya. Ayo. Ada lagi. Nggak usah takut Bapak Ibu. Salah juga nggak apa-apa. Yang penting tulis apa yang terpikir. Betul. Ada contekan nggak? Oke. Oke, masih ada 1 menit lagi saya tunggu. Biasanya malu-malu atau idenya cemerlan. Monggo. Masih belum Bapak Ibu. Ini dari Mas Mugit Srifai, menyadari potensi diri, permasalahan di lingkungan, dan bagaimana menyelesaikannya. Oke, luar biasa tapi masih belum. Sudah meluas, sudah bagus. Ada lagi satu? Satu lagi, terakhir. Kita tunggu. Tentang mungkin tahu saya bisa apa. Oke. Oke, terima kasih Mbak Dea. Oke. Bagaimana seseorang menyikapi dirinya dalam segala hal kemudian diwujudkan dalam pengembangan diri. Oke, ini hampir. Evaluasi diri dari Pak Toat, konsep diri yang positif, ya. Oke. Terima kasih. Kita lanjut ya. Ya. Jadi self awareness. Ini saya juga waktu membaca ini sempat mikir juga karena kebetulan saya ngajar karakter building di BIN itu hampir 10 tahun dan ngajarnya rata-rata ya konotasinya self awareness. Apa sih ini? Kok kayak gini diajarin lagi something apa sih yang aneh gitu ya? Saya tertarik. Jadi kalau kita lihat suatu survei yang dilakukan oleh TASA, kemudian lebih encourage positive self development, kemudian kerjanya lebih kreatif, dia juga bangga, itu bangga dalam arti yang positif, self confidence tinggi, jarang terjadi turnover di tempat kerja, nyaman gitu ya. Dan juga di sini promosinya lebih cepat dan awarded more responsibility, dikasih tanggung jawab yang lebih besar. Jadi orang-orang yang self aware ini kalau pengalaman saya jarang. Jujur ya, jarang karena ini butuh mental toolbox. Jadi bukan skill lagi tapi yang di dalam ini loh, ya. Nah, kita akan lihat di sini self awareness itu apa sih? Tadi Bapak Ibu semua hampir 100%, hampir 95% mungkin hampir jawabnya ya. Ya pasti tahu strength, weakness, value saya, interest, motivation, emotion semuanya. Oke. Tapi ini ada yang menarik adalah dari Duval dan Wicklund, dia menyatakan bahwa Bapak Ibu bisa baca, self awareness is based on the idea that you are not your thought, but the entity observing your thought. Jadi di sini dia mengatakan bahwa self awareness ini suatu konsep idea yang melihat bahwa kita itu terpisah dengan dunia pikiran kita. Jadi kita tahu kapan pikiran kita lagi di hijack, kapan pikiran kita lagi normal dan bagaimana kita menyikapi. Nah, ini nggak mudah untuk sampai ke sini ya. Jadi kalau kita lihat di penelitian baru lagi dari Cornell University, dia memeriksa 72 eksekutif di perusahaan publik dan swasta yang pendapatannya tinggi ya, 50 juta hingga 5 miliar. Ditemukan bahwa prediktor kesuksesan yang paling tinggi adalah awareness. Jadi kebetulan saya di buku Alpha Code ini saya memang fokuskan di sini. Jadi self awareness bahasa sederhananya dari saya adalah bagaimana bukan cuma tahu tentang kekuatan, kelemahan, temperamen, personality, values,
tapi bagaimana kita memperhatikan maupun memantau dunia pikiran dan emosi kita. Ya. Jadi ini tambahannya yang menurut saya yang luar biasa kalau Bapak Ibu udah bisa memantau kayak kita lagi pecah di dua negara gitu, kita bisa lihat apa yang sedang terjadi di dalam, tetap stay calm, positif, itu biasa. Nah, ini penting kenapa? Karena saya mau kaitkan dengan sini. Nah, saya mau nanya dulu 2 alasan, khusus Bapak Ibu yang merasa ya mungkin baru mulai ya, yang merasa kalau saya nulis tuh kayaknya konsistensinya nggak tetap deh, berubah-berubah, kadang semangat, kadang ini. Ada yang bisa sharing alasannya apa aja Bapak Ibu? Ini dari Pak Toat ini tentang alasannya kesibukan kerja, atau dari Mbak Dahlia waktu dan ide menulisnya sendiri. Oke. Oke, Ibu Rahmawati nggak ada ide dan tidak percaya diri. Ide tidak percaya diri. Tidak fokus, oke. Ide tiba-tiba hilang, oke. Oke, waktu dan kurang kosakata, ada kewajiban lain, oke. Jadi kalau sebentar ada satu pertanyaan nih ya, tadi. Maksudnya Ibu Dahlia ya, maksudnya memantau itu mengendalikan pikiran dan emosi. Jadi memantau di sini yang pertama mengobservasi Bu. Kita tahu kapan pikiran negatif, kapan kita di hijack ya. Jadi kapan pikiran Ibu nggak berfungsi dengan normal, dalam arti nanti ada filmnya deh. Nanti di situ saya jelaskan. Jadi Ibu sabar ya. Jadi kita bicara nanti pikiran sadar dan alam bawah sadar. Saya yakin Bapak Ibu juga udah sering dengar. Cuma nanti versinya Alpha Code seperti apa. Oke, jadi waktu kebanyakan waktu ya. Sama ide, waktu dan ide, kosakata, ada kok tidak kesibukan lain. Oke. Motivasi juga ada nih dari Mbak Okmi. Oke. Nah, ini yang kalau tadi Bapak Ibu bilang ada mengenai tidak fokus, motivasi, moody. Nah, ini nanti ada terkait dengan self awareness ya. Jadi kalau kita bicara banyak orang yang maaf ya kalau jualan di Instagram itu saya lihat misalnya MLM atau apa, jualnya dia postingnya usaha kalau mood, posting kalau mood, menulis kalau mood. Jadi ya kadang tiap hari nulis, nanti 2 minggu kosong, nanti ini. Nah, itu nggak ada self awareness kalau menurut saya. Self awareness-nya masih rendah banget. Karena dia nggak bisa mantau, dia nggak bisa tahu, oh ternyata gue lagi malas nih, terus gue harus ngapain nih kalau mood gue lagi jelek nih. Jadi self awareness di sini adalah Ibu sadar kalau moodnya jelek, atau yang tadi nggak pede tiba-tiba ada suara, ngapain lu tulis? Udah hapus aja, nanti diketawain lagi. Atau emang ada yang baca gitu, yakin kamu punya lebih bagus. Jadi banyak self talk itu yang Bapak Ibu tuh harus aware. Nah, itu di situ self awareness fungsinya, ya. Jadi kalau di saya sendiri di Alpha Code sendiri kita lihatnya self awareness itu luas. Jadi saya lihatnya dari passion orang ini seperti apa. Bapak Ibu juga mungkin udah tahu passionnya apa ya. Values-nya Bapak Ibu, nilai-nilai yang Bapak Ibu anut gitu ya dalam memilih kerjaan, memilih bisnis, memilih partner gitu ya. Kemudian purpose Bapak Ibu apa? Nah, passion, purpose ini penting banget dalam menulis. Itu yang buat Bapak Ibu kok dia betah ya nulis 5 tahun ya, padahal nggak banyak yang like loh, tapi dia tiap hari loh nulis. Nah, dia sudah punya purpose yang luar biasa ya. Kemudian vision-nya juga Bapak Ibu harus ada, goal-nya juga harus ada. Inner genius ini saya kaitkan dengan self awareness. Jadi nanti kita lihat filmnya. Kemudian potensi dia, karena Bapak Ibu nulis, tapi sebenarnya potensinya dia apa? Nulis apa sih? Nulis finance, accounting, IT, olahraga, sport, nutrition, beauty, fashion, atau apa? Jadi kan lama-lama semakin ngerucut tuh. Ketahuan nanti dari passion, purpose, potential, 3 ini dahsyat. Kalau udah ketahuan, ya udah fokus di situ aja tulisannya. Bapak Ibu expertnya di situ. Jangan kemana-mana. Kemana-mana boleh, tapi selingan gitu loh. Ya, lama-lama tribe-nya, build your tribe tadi akan terbentuk. Jadi bukan cuma personality, bukan cuma talk skill knowledge, tapi banyak banget ya. Yes. Nah, pertanyaannya adalah the biggest enemy of self-awareness. Musuh terbesar dari self-awareness apa sih? Yang membuat kadang-kadang orang menulisnya itu stuck. 5 hari semangat, habis ikut training nih, habis ikut motivasi dari
seminar-seminar semangat 1 minggu, 2 minggu, besoknya stuck. Atau maaf ya, ada bapak ibu yang kerja udah 15 tahun ya gitu-gitu aja. Tiap tahun juga maaf gajinya juga naiknya segitu-gitu aja, nggak kemana-mana, kelihatan pagi sampai malam capek, tapi gitu-gitu aja. Nah apa nih yang menyebabkan orang stuck? Nah kita lihat filmnya ya. Oke. Sebelum film saya chat dulu, saya supaya tidak ada utang ya. Sorry nih Mbak Debita, ini ada Ibu Guru Bu Agustiani raise hand. Apakah ada pertanyaan Ya atau monggo silakan Bu, monggo. Bu Agustiani kalau ada pertanyaan boleh langsung di-unmute. Iya silakan Bu. Oke. Nggak ada? Nggak Oke ada, Bu. ya. Mbak Dea saya baca dulu ya. Cuma Ya. ada 4 kesulitan dalam mengembangkan tulisan. Ibu Sri musuhnya diri sendiri. Yes, benar banget Bu Sri. Saya demen banget sama ini. Kalau nggak ada self awareness ya ini, Ibu akan terus dengan musuh sendiri ya. Laziness, no idea. Ini nanti ada terkait dengan sesi saya terakhir dari Jack Ma, seru banget. Tidak punya target, yes, ini juga nanti ada terkait dalam 30 menit sehari menuju hidup sukses ya. Jadi Ibu Sri, terima kasih banyak banget pertanyaannya sama Ibu Hasna ya. Kita sekarang lihat filmnya dulu. Nah, saya minta tolong gini. Di film ini dari salah satu perusahaan logistik cukup terbesar di dunia, namanya Maersk gitu ya. Kayaknya video ini saya cari juga agak susah, mungkin di YouTube ada beberapa. Jadi bahasa Inggris, coba waktu Bapak Ibu nonton, saya minta tolong ada kertas di sampingnya. Mulai mencatat-catat yang dilihat, karena ada main tulisan, di situ ada tulisan A, B, C, dicatat aja tulisan itu. Ya. Kemudian saya minta mungkin ditangkap 2-3 poin sambil nonton, karena 3 menit kayak durasinya ya, 3 menit. Insight-nya apa sih? Karena nanti saya minta Bapak Ibu akan sharing ya. Jadi saya mungkin tes suara dulu. Oke. Boleh. Kita mulai langsung filmnya. He's busy. No, don't. Change is here again. I didn't know you were up at this hour. I couldn't sleep. I've had an idea. Let's talk about it in the morning. I think you'll like it. I think you know my answer. You don't even know what it is yet. Let me have a wild guess. It's something wonderfully different, so disruptive. Such mind-blowing potential. So, why don't we do it? You just don't get it, do you? I've had your back for a zillion years because I stood my ground. I protected everything that was fragile and precious from your random ideas. I'm the reason we're alive. Well, there's more to life than being alive. Can you hear how crazy that sounds? It might sound crazy, but that's what it takes. That's what feeds new ideas, ideas that take us places, that travel the world, connects what wasn't connected. Look at it. We don't need more ideas. We need less. We get more data in one day than we did in a lifetime 500 years ago. Do you know how much work that is to process? Things won't get easier just by clinging to what we have. You think you're so smart. And you're just scared. Yes, scared that we're wasting our time. What happened to the guy who stuck his neck out of the cave or put his boots on the moon? I'm instinct, not a romantic thought. I fight when we are attacked. And who survives? The one who adapts? Or the one who never changes? How many guesses do I get? We've been here before. Trust me. If I do, can we meet halfway? I think you know my answer.
Oke, Bapak Ibu, mungkin 1 menit ya untuk sedikit Bapak Ibu bisa merefleksikan film tadi, poin-poinnya mungkin 2-3 poin, nanti saya minta di-sharing. Sambil di-sharing mungkin kalau di chat box capek ya nulisnya, mungkin nanti Ibu Mbak Dea bisa tolong ditunjuk 2-3 orang. Ini ada chat ya sebentar. Tadi itu tentang Ada apa nggak kelihatan filmnya, tapi tadi Mbak Eka sudah bantu. Ya. Oh, oke. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti Mbak Dea tunjuk aja deh ya, tunjuk aja. Boleh. Ada yang volunteer. Kalau belum ada yang volunteer nanti saya coba tunjuk secara random. Yes. 1 menit dulu untuk mendigest tarian tadi. Kalau sudah ada yang kira-kira mau share, boleh raise hand atau unmute juga boleh. Yap. Ada yang mau sharing 1-2 orang? Mungkin ini ada Mbak Lucy dari Stella Maris, apa mau berbagi? Monggo Bu Lucy, Mbak Lucy. Tunggu, ini ada yang unmute ini. Oh, sorry, ini buka previewnya. Mungkin Bu Lucy bisa mau share? Silakan Bu. Atau siapa nih yang mau share? Ada yang volunteer mungkin, monggo. Belum ada nih yang volunteer nih. Mbak Ada Dea, beberapa. saya volunteer, Oke, Mbak Dahlia, mantap, silakan. Silakan Bu. Cuman karena tadi kan bahasa Inggris ya, jadi mungkin belum ada yang sebagian ya. Tapi saya nangkap itunya gambarannya, sepertinya perempuan yang datang yang menyodorkan sebuah kertas itu dia menawarkan sebuah gagasan kepada seorang pria. Hanya pria tersebut menolak. Akhirnya perempuan ini berhasil meyakinkan dengan rasa percaya diri, dan itu saya yakin berawal dari pikiran perempuan yang pandai meyakinkan bapak tua itu sehingga mau menerima yang tadinya menolak, akhirnya mau menerima. Itu sih yang saya tangkap, Mbak Debbie. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi mungkin saya langsung masuk ke sini karena mungkin ya tadi bahasa Inggris dan khawatir agak ini ya. Ini sorry, ini ada Pak Ade yang unmute. Apa Pak Ade juga mau ada berbagi, Pak Ade? Silakan Pak. Sementara belum, masih tadi. Oke. Belum. Siap Pak Ade, siap. Oke, jadi kalau tadi kita nonton filmnya Bapak Ibu itu ada 2 aktor kan ya, yang wanita itu ide. Jadi itu kayak di pikiran kita, wanita itu ide. Jadi tiba-tiba kita ada ide, gue mau nulis misalnya ya. Yang bapak-bapak itu tadi, Bapak Ibu ada yang sempat catat apa Bapak itu sebagai apa di dalam otak kita? Reptilian brain. Ya, reptilian brain. Jadi kalau kita bicara di otak, di dalam otak kita, ada 3 bagian. Bapak Ibu saya yakin kalau pendidik pasti udah tahu ya, 3-in-1 on brain ya. Jadi ada reptilian ini yang dibawa, katanya ini udah ratusan tahun ya. Dia paling tua. Kemudian ada rasional, ini tempat kita berpikir. Jadi kalau saya tanya Bapak Ibu, sebentar malam mau makan apa? Nah, yang berfungsi di sini. Oke? Nah, yang mamal ini dia bagian emotion, dia bagian decide decision, dia bagian nangkep semua trauma ataupun positive emotion, sensory. Nah, ini di sini. Nah, yang bahayanya Bapak Ibu, selain 3 bagian anatomi otak ini, yang penting kita aware adalah di dalam 3 ini ada 2 pikiran, 1 pikiran sadar, 1 pikiran alam bawah sadar atau subconscious mind. Nah, yang bahayanya dari film tadi adalah gini, otak kita yang di sini, reptilian, ini dia tidak suka perubahan. Fungsinya cuma 2. Ya. Fungsinya cuma 2, safety sama efisien. Pertanyaan saya simple. Bapak Ibu kalau bangun pagi, kaki kiri atau kaki kanan mikir nggak? Waktu injak lantai. Enggak ya.
Waktu sikat gigi, ambil odol, itu mikir nggak? Ambil yang ini otomatis. Otomatis. Itu fungsi otak yang di. Jadi kalau misalnya Pak Ibu, saya mau konsisten nulis, mau konsisten olahraga. Nah, itu perlawanan berat itu di otak kita. Dia berusaha supaya Bapak Ibu tetap di kondisi yang sama, ya. Jadi di sini kita harus aware, kita punya self awareness, dalam arti kita pantau, wah tiba-tiba ada suara nih, kayaknya percuma lah lu olahraga, emang lu bisa kurus, atau percuma lah lu nulis, emang ada yang baca, yakin. Jadi banyak sekali yang suara-suara yang membuat Bapak Ibu tuh kayaknya stuck. Jadi ya udah deh, gue nggak usah deh, kayaknya percuma lah, ada begini, ada feeling gue nggak enak atau apa. Jadi Bapak Ibu please aware, waktu kita bicara self awareness, musuh terbesar adalah change. Jadi Bapak Ibu kalau sudah aware itu, Bapak Ibu harus bisa melawan supaya tetap konsisten. Itu bahasa sederhananya, ya. Jadi di sini kalau kita lihat caranya gimana supaya saya bisa tetap ini, Bu, nulis, tetap fokus, tetap semangat. Ya ini Bapak Ibu aware. Di dalam otak kita yang ada 3 anatomi, itu ada 2 jenis pikiran. Ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Jadi kalau pikiran sadar ini logic, reasoning. Bapak Ibu bisa mikir, tapi kalau bawah sadar nggak bisa. Contohnya, paling gampang kalau misalnya Bapak Ibu ke pesta, misalnya ya, pesta pernikahan, suami istri gitu ya. Pas sudah masuk ke auditorium, suaminya Bapak Ibu mungkin langsung angkat tangan loh, sapa ke sana sini gitu. Bapak sedangkan Ibu mungkin secara otomatis 5 detik itu nggak mau dulu karena mikir dulu gitu. Nah, itu semua dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Jadi sudah autopilot. Nah, ini bahayanya adalah kalau kita hanya apapun yang Bapak Ibu pikir di sini, misalnya gue percuma lah nulis, nggak bagus, gue nulis kayaknya nggak berkembang, dan ini akan diterima. Kalau di sini sudah diterima, dia akan menggerakkan Bapak Ibu punya action result menjadi sesuai dengan yang ada di sini. Ya udah nggak usah nulis. Dia akan bikin sakit lah, nanti sakit perut lah, males lah dan sebagainya. Jadi self awareness di sini Bapak Ibu perlu aware kapan pikiran-pikiran negatif yang destruktif gitu ya, dan kapan memilih memasukkan pikiran yang positif. Makanya ada afirmasi, ada visualisasi. Nah, itu salah satu untuk memprogram subconscious mind. Oke, sebentar, suaranya dari mana ya tuh? Coba saya cek dulu. Oke. Oh, Ibu itu. Sebentar. Oh, ya. Oke, sudah. Oke, sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan dulu, karena ini banyak banget teori-teori, tapi saya coba menjelaskan yang penting-penting aja. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, pikiran sadar kita itu cuma bisa mempengaruhi 3-5%. Pikiran bawah sadar itu sekitar 95% ya, mempengaruhi action atau result Bapak Ibu. Ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu sebelum saya masuk bagaimana kita memprogram pikiran bawah sadar lebih positif sehingga kita lebih semangat, kita bisa kontrol dengan baik, lebih positif emotion. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini saya nggak jelasin banyak ya, soalnya kalau jelasin dalam, panjang, lebar, lama banget. Jadi kira-kira yang intinya saja, key point-nya, ada pertanyaan, monggo? Silakan. Tanya, Bu. Oke. Ya. Dari Mbak Khalifah Nuraini, silakan. Silakan, Bu. Bagaimana caranya agar menggunakan itu alam bawah sadar tadi yang reptilian brain agar merubah kebiasaan sehari-hari? Oke. Jadi pertanyaan Ibu Khalifah lebih ke arah begini, Bu. Bagaimana saya bisa memprogram pikiran bawah sadar agar lebih membentuk habit yang positif atau yang saya mauin, seperti itu ya, Bu? Iya, betul. Itu Seperti Ibu, itu. ya, itu yang pertama Ibu harus mengenal dulu, bisa mengobservasi kapan suara-suara negatif itu datang. Contohnya saya, waktu saya pertama kali ini real ya, pertama kali saya nulis buku ini, tiap pagi jam 4 pagi, jam 5 pagi itu saya pasti bangun ada suara. Dep, lu yakin mau nulis buku? Siapa yang baca? Laku nggak?
Jadi banyak sekali suara sampai kadang-kadang saya pikir iya ya nggak usah dia nulis. Jadi saya harus aware, oh itu suara dari alam bawah sadar karena dia tidak mau berubah, dia mau kita tetap sama karena kalau kita berubah dia capek. Nulis buku ini kan harus referensi, literatur review, studi, interview banyak banget, dana macam-macam. Nah dia nggak mau, dia maunya Anda tetap sama. Jadi caranya adalah waktu Ibu sudah aware kapan pikiran itu datang. Yang kedua Ibu lakukan afirmasi. Visualisasi. Afirmasi, visualisasi biasanya saya minta 90 hari. Sama yaitu salah satunya saya minta, contohnya nanti Bapak Ibu bangun positive emotion yang dari dalam, yaitu dengan cara bersyukur yang benar. Seperti itu. Jadi nggak ada yang instan karena otaknya Bapak Ibu di dalam itu jaringannya banyak banget. Itu udah karatan. Karatan itu maksudnya gini, udah terbentuk sedemikian rupa yang ya biasanya kalau kita tiap hari ada yang suka nonton film Netflix 3 jam, ya udah karatan nonton Netflix. Pas dia mau ubah, mau nulis buku, waduh itu berat itu. Setan kecilnya banyak. Kayaknya nggak usah lah nulis lagi hujan, udah nonton Netflix saja. Nah itu Ibu harus bisa melawan. Cara melawannya pertama aware dulu gitu loh. Oh ini suara dari mana nih? Bener nggak nih? Terus gimana mengalihkan fokus lewat afirmasi, gratitude, kemudian nulis goal dan sebagainya. Jadi ada beberapa urutannya Bu, nggak bisa mendadak gitu. Kira-kira seperti itu ya Bu Khalifa. Dan ada pertanyaan lanjutannya nih, bagaimana cara bersyukur yang benar? Iya. Oke. Cara bersyukur yang benar nanti nonton di videonya ya Bu ya, soalnya lama penjelasannya banyak karena saya membahasnya dari science ya, saya ambil dari Harvard dari mana, jadi nanti nonton di videonya sudah lengkap semua ya. Oke. Mbak Debbie, sorry nih kita memang lagi seru diskusinya tapi waktunya kira-kira 5-10 menitan lagi. Oke. 5-10 menit. Oke, saya berarti masuk langsung ke sebentar ya. Jadi sekarang kita masuk ke 30 menit sehari. Saya langsung mau sharing 30 menit sehari. Saya minta Bapak Ibu siapkan kertas 1 lembar. Bisa dipraktekkan malam ini ya. Jadi 30 menit sehari. Ini kalau bisa 90 hari, 7 hari dulu deh konsisten. 7 hari konsisten, 30 hari sudah itu 90 hari. Saya berani taruhan 30 hari Bapak Ibu konsisten, you will see different in your life. Ya. Kita mulai dengan yang pertama. Bersyukur. Banyak banget orang pandang enteng, bersyukur mah gue tiap hari, Dep. Bersyukur kan cuma ya begini-begini. Salah ya. Jadi bersyukur kalau kita lihat di survei Bapak Ibu research itu 85 juta research. Banyak banget, Indonesia agak telat ya. Walaupun sudah banyak yang mengatakan bersyukur tapi mungkin versinya beda-beda. Jadi di sini benefitnya juga luar biasa. Jadi yang saya maksud bersyukur di sini adalah bersyukur secara sadar. Karena kadang-kadang kita bersyukur nggak sadar, kita cuma bilang, oh iya ya bagus, terima kasih. Tapi yang sadar kita luangkan waktu. Ya, kenapa harus sadar? Yaitu karena kita mau memasukkan yang positif ke pikiran bawah sadar kita. Nah, di sini ada penelitian yang menarik. Overall positive emotion can add 7 tahun ke depan. Jadi kalau Anda sering sekali terbiasa membentuk habit bersyukur yang benar, 30 hari aja deh. Bapak Ibu melihat sesuatu, itu udah beda. Mau di kantor dimarahin, mau di kantor ada chaos, mau COVID, itu dietnya udah beda, udah tenang. Karena kalau orang yang bersyukur itu nggak ada khawatir, nggak ada worry. Fear itu nggak ada. Karena lawan itu bertolak belakang. Itu yang ngomong Anthony Robbins ya. Jadi di sini kalau kita bicara bersyukur itu level depresi stres berkurang 18,5% ya. Sorry, level kebahagiaan akan naik 18,5%. Kemudian lower risk of depression akan turun. Kemudian kemampuan tidur dengan lebih baik karena waktu kita tidur yang take over itu adalah alam bawah sadar ya. Nah, kita lihat dari ini bisa dicoba, ini 3 menit ya versinya Anthony Robbins. And then I do this 3-step process. First, I do 3 minutes of gratitude where I think of 3 things I'm really grateful for and I associate. I don't think of it up there, I feel it. And the reason is when you're grateful, you can't be worried. You can't be fearful. When you're grateful, you can't be angry. And anger and fear are what screw people up most in their relationships, in their life, in their business. So I wire myself. I was saying to you that most people want to be happy, but their habit is to be worried or pissed off or frustrated or stressed. And so they've got a highway to stress and they got a dirt road to happiness. So I wire myself. I've got a highway to gratitude, which changes all your emotions. Jadi kita langsung masuk ke bersyukur ya Bapak Ibu. Saya minta malam ini diluangkan waktu, mulai malam ini kalau bisa.
mungkin kalau saya minta 5 Bapak Ibu bisa start dengan 3 sampai 5 hal yang disyukuri dalam 24 jam terakhir. Coba 7 hari dan jangan sama tiap hari. Jangan sama tiap hari, jangan cuma bilang saya bersyukur saya sehat, saya bersyukur punya suami yang baik, saya bersyukur punya anak. Sama terus nggak bisa. Tiap hari harus beda. Kenapa? Kita peka terhadap hal-hal kecil. Yang kedua, bersyukur jangan fokus pada materi. Oh, saya terima kasih saya bisa beli A, beli B, beli C. Enggak. Fokus pada relationship. Oh, saya bersyukur hari ini murid saya baik banget. Hari ini klien saya luar biasa kerjasamanya. Hari ini Bapak Ibu yang nonton seminar luar biasa aktifnya. Seperti itu. Ya. Jadi waktu menulis harus ditulis. Karena waktu kita tulis, otak itu menangkap lebih bagus. Dan tadi Anthony Robbins bilang, tambahkan feeling. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya saya bilang, aduh suster saya hari ini masak enak banget nih tempe. Mungkin saya sambil rasakan tuh, sambil aduh enak banget gitu. Nah itu tangkap feelingnya. Kenapa harus tangkap feeling? Dengan tangkap feeling, emosi akan masuk ke bawah sadar kita. Jadi kalau cuma blur, cuma oh iya bagus terima kasih, nggak akan. Jadi feelingnya, emosinya ditangkap. Jelas Bapak Ibu sampai di sini ya? Yang kedua, tentu nanti bersyukur yang benar Bapak Ibu nonton filmnya lah. Karena Bapak Ibu kalau sudah tahu latar belakangnya why I should like this, itu lebih bagus science base-nya. Yang kedua, afirmasi. Afirmasi ini kita bicara self-talk di dalam alam bawah sadar kita dan harus dilakukan berulang-ulang. Kalau saya sarankan pagi, bangun pagi sama malam mau tidur. Jadi kalau Bapak Ibu maaf ya ada yang mau jualan atau guru mungkin ada proyeknya mau masuk proposal, mau deal, mungkin bisa ngomong gitu loh, saya akan berhasil, I can do that, atau apapun yang positif. Tentu waktu setelah kita mengklarifikasi afirmasi ini, sel-sel tubuh kita itu positif, sehingga kita bisa fokus, kita bisa lebih semangat. Itu fokus, itu dampaknya. Jadi bukan afirmasi halu ya, afirmasi oh ya udah gue udah afirmasi, gue udah bayangkan, udah diam biar alam bekerja, bukan. Afirmasi visualisasi itu mental toolbox, bukan magic. Jadi dia membantu kita supaya kita semangat, kita percaya ada sesuatu di luar ini dan kita fokus dan do the action. Itu tujuannya ya. Jadi afirmasi simple kok, cuma 1 baris ya tentu isinya beda-beda. Mungkin minggu depan Bapak Ibu mau presentasi mau apa, mungkin goalnya beda di customize saja. Caranya afirmasi yang benar nonton di film juga ya karena panjang. Yang terakhir, nah ini yang penting banget, yang terakhir adalah Mbak Dea, 2 menit lagi mungkin ya. Yang terakhir ini adalah saya minta Bapak Ibu tadi kan ada bilang, aduh Bu Dewi saya nggak punya waktu, saya nggak punya ide, saya nggak punya ini. Oke, saya minta tolong mungkin diingat nasihat Jack Ma ini. Saya juga sempat shock waktu ini. Dia mengatakan bahwa Bapak Ibu tolong many people believe your career determined by 8 hours of hard work and effort you put at the office, at classroom, atau whatever. And your future and career progression depend on the boss, on the company. Jadi ternyata Jack bilang masa depanmu, your future itu bukan dihitung dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. It's not. Yang dilihat adalah sesudah pulang kerja, you masih capek secara fisik dan mental, you melakukan aktivitas itu, itulah your future. Ini cukup menurut saya bagus banget. Jadi dia mengatakan mulai sekarang minimal 1 jam sehari, mungkin saya yakin Bapak Ibu ada yang melakukan ya, minimum 1 jam sehari, kalau bisa lebih bagus lagi, doing this variation of 5 things. Ada yang mungkin baca, karena untuk nulis kan harus baca dulu, atau kalau inspirasi ya harus tambahkan sesuatu lah yang lebih berbau science based juga ya, atau ada yang suka do some project, ada yang suka baking malam-malam ya, coba kue ini kue itu silakan, ada yang tukang jago koneksi ke kafe kumpul teman-teman koneksi ya nggak apa-apa. Jadi tapi intinya di luar jam kerja itu disitulah future Anda. Jadi jangan terbalik Bapak Ibu udah capek waktunya fisik mental capek pulang nggak ada waktu Bu. Padahal justru after that that's your future. Apalagi yang Anda fokuskan, karena kok capek, Bapak Ibu capek, tapi masih mau fokus, berarti ada sesuatu di situ. Apalagi kalau diseriusin. Ya. Nah, untuk mencapai ini saya minta, tuliskan, biasanya setiap malam sebelum tidur, tuliskan 3-5 aktivitas yang Bapak Ibu harus close besoknya. Jadi malam sebelum kita tidur, saya yakin kalau guru-guru pendidikan kita rata-rata udah tahu lah besok gue mau ngajar apa. Kalau di sini bukan cuma ngajar, tapi lebih ke arah, oh ya besok kalau gue mau writing, gue mulai research dulu ya, research apa ya.
Jadi malam sebelum tidur kita udah jelas semua di kepala itu, oke, gue udah bersyukur, gue udah afirmasi, gue udah jelas besok mau ngapain. Jadi pas tidur, yang hacking, yang ambil alih itu adalah alam bawah sadar. Itu isinya udah positif semua. Ih, dia bersyukur loh, dia afirmasi loh, itu semua positif. Jadi tidurnya itu bagus, tenang. Bangun pagi itu juga udah pikiran tuh udah jelas. Oh, hari ini gue ngapain? Kadang-kadang kan kita terbawa oleh situasi, hari ini ada apa, yo ikut, hari ini ikut. Karena nggak punya, semalam lebih nggak punya itu loh, planning ke depan. Jadi mungkin sampai di situ Bapak Ibu. Nah ini nanti, bentar ya. Ya, kalau jadi contoh, saya sampai lupa sharing ya, menulis. Kalau saya lebih suka menulisnya itu campur gambar. Jadi saya nggak suka kalau tulis panjang. Mungkin karena saya latar belakangnya training, orang juga capek kalau baca terlalu panjang teks. Jadi saya suka kombinasi gambar, tulisan, Canva, dan lain-lain. Terus, ya ini Bapak Ibu bisa lihat di IG saya juga paksa diri saya tiap hari harus bikin satu. Mau capek, mau sakit harus paksa ya. Kemudian YouTube yang tadi tanya bagaimana visualisasi yang benar, tolong intip di YouTube ada. Bagaimana cara latihan visualisasi ada di sini. Bagaimana self awareness ada di sini. Cara membuat afirmasi ada di sini ya. Terus tadi ada tanya, ya goal yang benar itu kayak apa? Ini dari research goal WOOP ya. Kemudian 5 jenis visualisasi Bapak Ibu sesuaikan. Ada orang yang nggak pede. Kalau nggak pede, tolong pakai visualisasi level 1. Kalau sudah pede, pakai visualisasi yang lebih tinggi. Jangan sama. Ya. Kemudian 30 menit for 30 years of your life. Ini yang dari buku saya yang tadi itu gratitude, afirmasi, goal. Itu aja simple ya. Jadi mungkin sampai di situ aja Bapak Ibu. Satu lagi penutup Mbak Dea ya, saya tutup dengan kita nonton satu film ini ya. Told you a long time ago. Okay, what ingredient of my secret ingredient soup? It is nothing. Huh? You heard me. Nothing. There is no secret ingredient. Wait. It's just plain old noodle soup? You don't add some kind of special sauce or something? Don't have to. To make something special, you just have to believe it's special. Oke, Bapak Ibu, jadi waktu mau menulis, Bapak Ibu sudah harus percaya diri dulu, udah mental toolbox-nya kuat dulu bahwa apa yang saya tulis ini pasti berguna. Ya tentu Bapak Ibu harus backup dengan research dan sebagainya, terus belajar. Ide-ide yang Bapak Ibu bilang nggak ada ide itu karena goalnya nggak jelas. Pasti malam nggak tulis goal. Besok gue mau research apa ya, baca jurnal apa. Karena informasi bertaburan. Ya. Jadi mungkin sampai di situ saja sesinya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya serahkan kembali ke Mbak Dea. Terima kasih Mbak Dea. Ya, terima kasih banyak Mbak Debbie, ini luar biasa. Ini kita mau ada tanya jawab tapi mungkin nggak terlalu banyak ya, tadi juga di tengah-tengah udah ada pertanyaan. Jadi mungkin 1-2 kalau mau ada pertanyaan untuk Mbak Debbie. Sebelumnya tadi di tengah-tengah Mbak Debbie ada bilang untuk nonton aja filmnya. Ini ada yang nanya film yang mana ya Mbak Debbie? Mungkin yang kedua itu maksudnya ya? Film sebentar. Video yang kedua. Waktu itu pertanyaannya apa ya? Soalnya tadi kan ada yang nanya bagaimana cara bersyukur, cara ini. Iya, nonton di film yang mana sepertinya tentang yang cara bersyukur deh. Di Alpha Code tadi di apa Alpha ya? Code. Di YouTube Alpha Code Channel, di situ banyak banget saya udah pasang semua visualisasi, afirmasi. Oke, jadi untuk Mbak Yuni untuk bisa mendapatkannya bisa nonton langsung di YouTube-nya Alpha Code ya. Iya, saya ketik di sini ya. Iya, boleh silakan. Oke, dari teman-teman lain apakah ada pertanyaan yang mau langsung tanya ke Mbak Debbie nih, mumpung udah ada penulisnya langsung dari Alpha Code tentang yang dibahas dari mungkin yang terakhir ya tadi bagaimana mungkin men-set goal supaya besokannya tahu mau ngapain, lebih terfokus dan ide itu bisa dicari ya karena banyak sekali informasi dari mana-mana itu. Nggak ada alasan, nggak ada ide, nggak ada alasan ya. Ada pertanyaan mungkin lanjutannya. Mungkin saya coba tanya dulu kali dari Mbak Debbie, kan kalau dari tadi yang tentang yang dari Jack Ma itu yang Mbak Debbie share yang 1 jam untuk melakukan 5 hal berbeda itu ya. Kalau untuk Mbak Debbie personal itu kira-kira apa tuh yang Mbak Debbie lakukan biasanya? Saya melakukan posting, menulis, be your insight. Jadi waktu itu saya bikin curation. Jadi misalnya saya suka baca riset-riset luar negeri tentang katakanlah lapang leadership skill di 2030. Nah itu saya bikin, saya rangkum dulu, sudah itu saya bikin dalam bentuk Canva, sudah itu saya posting. Berarti itu yang
seperti hobi gitulah yang seneng dilakukan Iya, gitu ya? terus lama-lama mengerucut jadi ke AlphaCode. Jadi awalnya gitu dulu 2 tahun kali ya, tiap hari kayaknya demen gitu lihat yang baru-baru feature-feature, tangkep, terus dibikin ininya, terus sharing. Seperti itu sih, simple. Iya, oke. Jadi dari langkah-langkah kecil ya lama-lama jadi ide yang besar gitu ya? Ya, dan lama-lama kita jadi tahu, jadi Bapak Ibu juga tahu genrenya, fokusnya, sumbernya di mana yang bagus. Bapak Ibu lama-lama tahu, 2 tahun itu udah tahu. Gue kalau beli konten ini pasarnya di mana yang bagus ya. Kayak kita beli kue kan, oh yang enak di sini. Kalau di sini konten yang bagus tuh di mana sih kalau versi aku gitu. Nah itu udah tahu semua. Video yang bagus di mana kita udah tahu semua. Karena sudah 2 tahun kita survei, kayak beli rumah aja survei, benar-benar seperti itu. Ya. Oke, luar biasa. Oke, thank you banget nih Oke, terima kasih Bu Mbak Debbie Debbie. untuk sharing-nya. Kita mungkin mau foto Bu bareng Dea. dulu. Kita mau foto bareng dulu, Bu bisa Dea. Iya? Bu Dea. Sorry, ya. Ya, saya Agustiani. Oke, silakan Ibu Agustiani. Ya, mohon maaf tadi waktu dipanggil ya, I was praying, so sorry for that. Dan juga memang tadi nggak mengikuti dari awal, but frankly speaking, ini sangat menarik sekali apa yang dipaparkan oleh Ibu Debbie, excuse me, mengenai gratitude, affirmations, kemudian juga tadi mengenai self awareness. Self awareness sih kalau menurut pendapat saya, ini kita kembali ke self awareness dulu ya. Menurut pendapat saya itu adalah to recognize our awareness itself ya. Jadi excuse me, agak batuk-batuk juga sih karena tadi habis divaksin. Oh, oke. Ya. Kemudian enemy daripada self awareness itself adalah ego kita sendiri. Jadi egonya mungkin malas, tidak disiplin dan lain sebagainya. Karena awareness yang kita miliki itu adalah sesungguhnya kalau misalnya saya tidak memiliki kemampuan dan lain sebagainya. Sesungguhnya pada dasarnya setiap manusia itu memiliki kemampuan menurut pendapat saya. Kenapa? Karena kelemahan kita itu adalah kekuatan kita. Contohnya, if we see Olga Saputra, jika kita melihat Olga Saputra itu pendidikannya pun di bawah, kemudian juga dia sebenarnya enggak pintar, tetapi ketidakpintarannya itulah yang menjadi produktivitas dia sendiri. Jadi awareness itu adalah bagaimana kita mengaplikasikan diri kita for do something gitu. Jadi iya benar tadi seperti yang Ibu katakan adalah proaktif. Proaktif mean we do something. Jadi jangan skip in mind kalau we cannot do anything. We can do something. Dari nggak bisa, misalnya nggak bisa melakukan sesuatu, pasti kita bisa melakukan sesuatu. Contohnya hal yang paling sederhana, ibu-ibu pada mulanya itu kan nggak bisa masak, tetapi ketika dia menikah, dia pasti bisa masak. Kenapa? Mungkin karena suatu mungkin yang faktor ekonomi nggak bisa makan di luar sering-sering, jadi harus masak, mau nggak mau dia bisa masak. Itu awareness. Jadi selain proaktif adalah tanggung jawab menurut pendapat saya. Kemudian dalam menulis juga kalau misalnya dihubungkan dengan awareness, ya itu adalah tanggung jawab. Karena ketika misalnya mau mulai menulis, berarti harus memiliki tanggung jawab. Seperti yang disampaikan juga oleh para trainer-trainer hebat, seperti misalnya Om Jai, dan juga Ibu Kanjeng, atau juga dengan Prof. Unifa, Prof. Ilza, dan lain sebagainya, bahwa menulis itu adalah seni. Seni dalam menulis. Kemudian kalau kita sudah mendapatkan passion, berarti harus tanggung jawab. Nah, itu juga awareness. Nah, pendapat saya itu bagaimana menurut Ibu Debbie, benar atau kurang tepat atau salah? Mohon pencerahannya Ibu Debbie. Terima kasih. Selamat malam. Ya, terima kasih Bu Agustina. Mungkin saya singkat
Ibu Agustian ya. Mungkin saya singkat aja Bu, yang tadi Ibu jelaskan sudah menurut versi Ibu oke. Tapi kalau saya mungkin mau jelaskan kalau self awareness itu challenge terbesarnya adalah change. Jadi kita harus aware bahwa pikiran bawah sadar kita tuh nggak suka perubahan, itu dulu. Jadi kalau ada Bapak Ibu mau melakukan sesuatu, ada suara atau apapun, kita harus aware, notice, dan bisa melawan ke arah positif. Itu yang paling penting. Jadi kalau dibicara self-awareness itu apa, adalah bagaimana Bapak Ibu selain mengetahui kekuatan, kelemahan, values, dan lain-lain, kita bisa memantau dunia pikiran kita. Simple seperti itu. Ya. Mungkin kira-kira seperti itu Ibu Agustia ya. Saya maaf, saya nggak bisa lama-lama karena Agustiani. Agustiani. Oke, Ya. panggilnya Yeni. Oh, oke, Oke. thank you. Terima kasih Bu Yeni. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir nih sebelum foto. Sorry, dari Mas yang terakhir ini, tentang apakah alpha code itu sama dengan isyarat, semacam petunjuk seperti atau petunjuk ke jalan sukses yang diinginkan, apa bedanya dengan ilham? Oke. Iya. Ya, saya lupa Dari jelaskan. Mas Haryanto. Ya. Saya lupa jelaskan ya. Jadi kalau alpha code itu alpha kan beginning ya. Jadi saya sengaja bikin alpha code ini artinya adalah kita semua berawal dari mindset. Code itu berarti instruction. Jadi di alpha code ini kita mengajarkan bagaimana sih mengajarkan perubahan mindset itu lewat coaching, consulting seperti itu. Ya. Oke. Jadi merubah dari atas tapi dari dalamnya seperti apa. Betul. Terima kasih. Untuk lebih jelasnya pasti baca bukunya, dan nanti di akhir habis ini saya akan undi, bisa ada 2 orang yang beruntung dapat bukunya, nanti bisa berbagi lebih lanjut. Oke, thank you Bu Debbie, dan sekali lagi boleh minta tolong hidupkan videonya biar kita bisa foto bareng dengan Ibu Debbie di sini. Nanti minta tolong Mbak Eka untuk boleh lead foto taking-nya. Iya Bu Dia. Sebentar, ada 2 halaman. Oh sebentar Bu Dia, ada chat yang masuk. Oke. Agak ketutup. Oke, halaman pertama. Saya mulai foto ya Bu ya. 1, 2, 3. Sebentar. 1 lagi. 1, 2, 3. Sini Bu Dia, silahkan. Ya, oke, terima kasih banyak kepada Ibu Debbie, dan juga ini Ibu Debbie udah mau bersponsor membagikan 2 bukunya ya kepada kita. Jadi thank you banget untuk waktu, kesempatannya buat dengerin dari Ibu Debbie juga. Kami sangat amat belajar banyak, dan nantinya tinggal ditunggu ya postingan-postingan blog dari teman-teman yang membahas belajar apa dari sini. Thank you Bu Debbie. Nah, setelah ini kita akan ada beberapa housekeeping dari Writing Club. Kalau Ibu Debbie mau masih stay atau mau lanjut ke aktivitas selanjutnya juga dipersilahkan. Oke, saya izin ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Yes, terima kasih Bu. Thank you. Thank you. Oke, untuk teman-teman, kita sebentar sebelum mengundi ya, ada beberapa pengumuman. Ini yang mungkin ditunggu-tunggu untuk April Writing Challenge-nya. Seperti biasa, kita akan menulis di tanggal ganjil ya, kan temanya kita mau ambil tema besar itu Hari Kartini. Jadi Hari Kartini jatuh di 21 April. Kita akan mulai dari besok, tanggal 7, boleh dimulai. Seperti biasa, April 7 I Say Writing Challenge, dan dilanjutin April 8. Nah, topiknya ini wanita dan keberhasilannya. Kita mau mengangkat tentang Kartini, jadi atau inspirasi Kartini pada wanita masa pandemi. Dan kalau misalnya yang laki-laki, waduh saya tulis apa nih? Jadi boleh melihat mungkin dari diri sendiri, atau mungkin istri, atau ibu, atau guru, sosok guru, atau kakak perempuan, adik, atau teman. Jadi banyak ya. Jadi kita boleh coba lebih, ya mungkin salah satunya tadi seperti Ibu Debbie bilang, buat goal, mungkin hari ini kita mikir, siapa ya yang mau saya bahas, mungkin pikir-pikir tokoh-tokoh perempuan di sekitar kita tahu kisahnya yang kita mau tuliskan, nah kita bisa ambil di sini ya. Jadi kita sama-sama mengangkat tentang Kartini, dan nanti di akhir ya, karena kan setiap Selasa kita biasa undi, jadi boleh nih tulis dulu setiap tanggal ganjil, nanti di minggu terakhir sebelum bulan Mei, kita akan minta rekan-rekan pilih 1 tulisan yang mau di-submit, nanti 3 tulisan terbaik akan mendapatkan buku kurikulum ngumpet ya, dan akan diumumkan di bulan Mei. Jadi diharapkan partisipasinya tulis di setiap tanggal ganjil, topiknya wanita dan keberhasilannya, inspirasi Kartini pada wanita masa pandemi, tulis setiap ganjil. Hashtag-nya boleh dipasang inspirasi Kartini dan kurikulum ngumpet. Ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh
grup ya, bisa ya, dan ditulis di blog, betul, Bu Sri Rejeki. Ada WA grup Writing Club-nya, ada, nanti akan dibagikan linknya di sini. Tunggu, mungkin bisa minta tolong Mbak Eka, bisa bagikan link untuk gabung ke Writing Oh, bisa Bu Club. Dea, sebentar. Mbak boleh tanya, Mbak? Thank you. Ya, boleh, silahkan. Mbak Dea. Ya. Mbak Dea boleh tanya, Mbak? Boleh, silahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Dewi. Ya, Dewi dari Padang. Ini mau nanya nih, Mbak. Misalkan wanita yang kita tahu ceritanya. Ini yang mau tanya, orang yang masih hidup atau apa boleh? Boleh yang ya, boleh juga mungkin yang masih ada sekarang atau mungkin yang sudah dipanggil juga tidak apa-apa kalau memang masih menginspirasi gitu, tidak apa-apa, boleh. Misalnya seperti saya sebenarnya Mbak, saya dari Padang, jadi toko Rahmah yang pendiri Ininya Putri yang hampir 1 abad. Boleh. Ada Pak Bisa. Oke, mantap. Dan nanti boleh beberapa tokoh ya yang ditulis, bisa yang itu salah satunya nanti orang-orang lain karena setiap tanggal ganjil untuk ditulisnya. Oke. Iya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Ya, terima kasih pertanyaannya. Oke. Dan kembali nanti mungkin ada beberapa teman yang baru gabung ya. Ini kembali kita ada 4 mentornya, mungkin berjalannya ini masih agak lambat karena kita juga masih beradaptasi dalam mentoringnya. Tapi nanti kalau memang ada dari teman-teman yang baru bergabung nanti tiba-tiba di WhatsApp sama Mbak Rofi atau Pak D, Susanto atau Pak Towat atau Mbu Diah, jangan kaget karena ini kita supaya lebih kalau ada pertanyaan apa bisa langsung tanya melalui mentor-mentornya ini. Jadi ini hanya memperkenalkan sekali lagi ya mentor ini. Dan sekali lagi tujuannya supaya antara Writing Club kita juga saling kenal dan bisa bertukar ide, saling menyemangati, konsisten menulis. Nanti mentor-mentor ini bisa menjelaskan lebih tentang challenge dan mendorong supaya bisa menyelesaikan challenge dan juga bertukar ide. Misalnya yang bulan ini tentang Kartini, inspirasi Kartini mungkin masih bingung, bisa tanya melalui mentor-mentor yang nanti akan dihubungkan. Oke, jadi sekali lagi mengingatkan untuk bulan depan, ini basic writing skills untuk beragam fungsi dan profesi, ini sangat amat baik ya. Mas Edi Zek sendiri sering mengadakan writing camp, jadi beliau sangat luar biasa dalam bidangnya. Biasanya dia mengadakan sekitar 4 hari 3 malam, edit penulisnya langsung menerbitkan sebuah buku. Jadi ini kita akan sangat beruntung ya untuk mendengarkan paparan dari Mas Edi Zek di bulan Mei depan. Dan ini ada Inspiration di bulan Mei juga tentang manajemen kelas inklusif. Oke, waktunya undian. Jadi saya sudah mendapatkan list-list nama dari Mbak Eka dan saya akan mengundi 2 kali ya. Dan dua-duanya akan mendapatkan buku Alpha Code dari Mbak Debbie sendiri. Nanti kita juga minta beliau bisa tanda tangan. Jadi langsung dari penulisnya dan ketika saya mendapatkannya boleh juga berbagi tentang mendapat apa dari buku ini. Oke, saya akan langsung mengundi di sini. Kalau memang ada di tempat, boleh langsung unmute supaya saya tahu. Oke, kita akan undi undian pertama. Oke, Ibu Hasanah, apakah masih di sini? Hasanah bukan? Iya, ada Mbak. Ada, oke, selamat ya. Selamat, boleh di Japri alamatnya ya nanti. Iya, alhamdulillah, terima kasih Mbak Dea, terima kasih semuanya. Mantap, harus langsung berbagi di tulisan nanti. Ditunggu. Oke, satu lagi kita akan undi ya. Oke, 2 ibu-ibu beruntung nih memang hari Kartini. Ibu Lucy, apakah masih di sini Ibu Lucy? Oh, Ibu Lucy sepertinya sudah tidak ada. Tidak apa-apa, kita akan undi sekali lagi. Siapakah? Oh, oke, Mbak Diba. Apakah Mbak Diba ada di sini?
Masih ada? ada. Masih ada. Selamat ya. Jadi hari ini Mbak Diba nanti tolong boleh kasih alamatnya ya, alamat lengkap. Iya. Biar bisa dikirimkan. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, kalau teman-teman rekan-rekan yang belum bergabung di WhatsApp grup Writing Club supaya bisa langsung tahu update-update-nya, bisa ini ada Mbak Eka sudah kirim link-nya, bisa langsung bergabung di sana. Jadi Mbak Bu Hasana dan juga Mbak Diba boleh nanti chat chat alamatnya. Oke, jadi sekian untuk Writing Club hari ini. Jangan berkecil hati ya kalau belum dapat, karena setiap Selasa kita akan undi lagi dari blog-blog yang sudah ditulis untuk challenge April ini. Dan jangan lupa 3 buku kurikulum ngumpet menunggu. Ya, jadi sudah sekitar pukul 8.10 malam ini. Terima kasih untuk partisipasinya yang luar biasa. Kita terus semangat menulis dan kita bertemu lagi bulan depan. Ya, dari IC kami pamit dulu. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Dea. Mbak Yuni, makasih. Pak Sana, makasih Kang. Dan semuanya selamat beristirahat. Sama-sama. Oke. Sampai bertemu di grup WhatsApp ya. Alhamdulillah udah masuk, Mbak. Ya, siap. Udah langsung. Oke. Ayo Pak Toat. Sampai jumpa lagi. Itu, Neng. Ya. Oke, izin. Mbak. Ya. Izin live. Nah, selamat semuanya. Selamat semuanya. Siap. Ini ada yang nanya absen tadi kayaknya ada sudah di-share. Sebentar. Daftar hadir nih saya chat lagi. Ya, ini daftar hadirnya untuk Bu Sri Sundari. Oke, saya pamit mohon diri sampai kita bertemu lagi bulan depan dan juga untuk terus menulis writing challenge-nya ditunggu blog-blognya. Selamat malam. Neng kerjain itu, Neng. Hei. Neng, agama, Neng. Yang udah ada tanggal-tanggalnya.